Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 112210650 dari kelas MA 22C03 SDM. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah budaya organisasi, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi yang ada di tempat saya bekerja. Oke, sebelum memasuki budaya kerja yang ada di tempat saya bekerja, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang membentuk cara kerja suatu perusahaan. Ini adalah inti dari identitas perusahaan yang mempengaruhi cara kerja karyawan, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Baik, di sini juga saya akan memberitahu alasan mengapa sih budaya organisasi itu sangat penting di sebuah perusahaan. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat dapat membantu membangun reputasi perusahaan yang positif, memotivasi karyawan, dan menarik talenta terbaik. Yang kedua, budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan retensi karyawan, mengurangi perputaran karyawan, dan mendorong produktivitas. Yang terakhir, budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, mendorong ide-ide baru, serta pertumbuhan. Oke, pada video kali ini juga saya akan menjelaskan terkait filosofi perusahaan tempat saya bekerja. Yang kedua, kebijakan mutu yang ada di perusahaan. Yang ketiga, ada aturan pejalan kaki yang ada di PT Tokai Rika Indonesia. Yang keempat, Kaizen activity, serta cara komunikasi antara karyawan dan manajemen. Oke, filosofi perusahaan yang tempat saya bekerja yaitu yang pertama, untuk menciptakan produk-produk yang memuaskan pelanggan dan memberikan kontribusi untuk kualitas hidup yang lebih tinggi. Yang kedua, ada untuk membangun organisasi bisnis yang menjanjikan dengan memelihara semangat orisinalitas, antusiasme, dan tantangan inovatif. Yang ketiga, untuk mematuhi hukum dan menghormati etika setiap bangsa dan bekerja secara harmonis dengan alam dan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ada kebijakan mutu perusahaan. Kebijakan mutu perusahaan ini harus ditanamkan di diri karyawan masing-masing. Yang pertama yaitu Tokai Rika Indonesia akan dikenal sebagai Tokai Rika yang berkualitas, yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melampaui harapan dari pelanggan, kita juga harus memberikan kualitas kepada pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing produk untuk mengungguli pesaing di seluruh dunia. Kita harus berinovasi secara terus-menerus untuk mengungguli pesaing di seluruh dunia agar menjadi selalu Tokai Rika yang nomor satu. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur bisnis yang kuat, yang bertahan dan berhasil dalam perubahan bisnis secara terus-menerus. Dengan kita yang selalu berinovasi terus untuk menggapai mengungguli pesaing di seluruh dunia, kita juga harus membangun infrastruktur yang kuat agar perusahaan bertahan terus. Yang selanjutnya yaitu ada 5 aturan pejalan kaki yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Ini juga sebagai budaya organisasi. 5 aturan pejalan kaki ini biasanya kita sebut dengan poketenasi. Yang pertama yaitu setiap karyawan yang ingin menaiki tangga itu harus memegang handrail. Yang kedua, selalu berjalan di area hijau atau di jalur hijau sesuai jalur pejalan kaki. Yang ketiga, selalu menunjuk kanan kiri sebelum menyeberang atau mau keluar dari ruangan, kita harus tunjuk kanan kiri terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu tidak boleh menggunakan handphone pada saat berjalan karena dapat berpotensi kecelakaan. Yang kelima, tidak memasukkan tangan ke dalam saku celana. Berikut ini saya tunjukkan video poketenasi atau 5 aturan pejalan kaki yang ada di tempat saya bekerja.
masukin ke dalam saku ya. Oh iya, makasih ya. Ya, Pak. Pas jalan jangan sambil main HP. Saya nggak bisa nahan buru-buru ya. Kalau mau main HP silahkan berhenti dulu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saat naik gunung naga harus pegang handle ya. Nanti gimana kalau jatuh? Ya, terima kasih sudah minta. Pak, jangan ambil jalan pintas kalau mau menyeberang. Harus mengikuti jalur yang sesuai. Saya sedang buru-buru ya. Mohon maaf, tapi jangan lupa. Oke, terima kasih. Pak, jangan lupa sebelum menyeberang tunjukkan kanan kiri. Oke, yang selanjutnya gimana sih dengan PT Tokai Rika Indonesia selalu berinovasi, berinovatif, terus menjadikan Tokai Rika yang berkualitas, terus membangun infrastruktur bisnis yang berkelanjutan. Itu PT Tokai Rika Indonesia menerapkan sistem Kaizen. Kaizen itu apa sih? Kaizen itu adalah perbaikan secara terus-menerus. Di PT Tokai Rika sendiri, setiap departemen atau setiap divisi diwajibkan untuk membuat Kaizen setiap bulannya, yaitu sesuai dengan target yang sudah ditentukan di awal fiskal. Jadi setiap bulan mereka harus mengumpuli ide-ide Kaizen. Nanti saya akan tunjukkan targetnya. Nah, selain itu di PT Tokai Rika Indonesia sendiri, setiap bulan itu ada pelaporan Kaizen, di mana nanti ada ide yang valuable atau ide yang pertama kali ada, dan ide applicable, ide yang bisa diterapkan di masing-masing departemen atau di setiap departemen bisa menerapkan, itu juga sebagai ide applicable. Lalu ada beberapa kategori nih di Kaizen. Yang pertama ada 5S, terus yang kedua ada productivity, ada quality, ada cost, ada digitalisasi, ada safety, dan ada juga carbon neutral, serta karakuri. Nah, selanjutnya selain itu, untuk melakukan Kaizen, kita juga nggak hanya Kaizen bulanan aja nih. Di PT Tokai Rika Indonesia sendiri itu ada namanya 3E Activity. 3E Activity yaitu perbaikan yang besar atau Kaizen besar yang dilakukan oleh tim atau kelompok, atau yang biasanya mungkin di perusahaan lain itu disebutnya QCC. Nah, 3E activity itu biasanya kita jalankan itu selama 6 bulan, dan setiap 6 bulan itu ada event yang diselenggarakan oleh seluruh perusahaan PT Tokai Rika. Nah, nanti akan ditandingi yang baik ide yang mana, dan akan mendapatkan hadiah. Dengan cara itu karyawan PT Tokai Rika Indonesia dapat berlomba untuk memberikan ide kreatif terhadap perusahaan. Dengan dilakukan Kaizen dan 3E Activity itu juga, setiap karyawan atau perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dan menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik. Dengan melakukan Kaizen, produktivitas juga secara waktu mungkin ada cara yang lebih baik, itu juga sangat berarti bagi perusahaan. Dan misal karakuri adalah yang awalnya menggunakan tenaga, akhirnya dibuat secara otomatis, seperti itu. Dan saya juga akan menjelaskan gaya komunikasi yang ada di PT Tokai Rika Indonesia. Gaya komunikasi antara karyawan dan atasan itu melalui Asakai meeting atau briefing pagi yang diadakan oleh karyawan dan juga atasan mengenai pekerjaan apa yang akan dikerjakan nanti dan masalah apa yang terjadi.
Nah, selanjutnya untuk komunikasi nggak harus lewat Asakai, tapi lewat grup WhatsApp juga bisa. Nah, selain itu di setiap bulan untuk karyawan yang ulang tahun, kita juga mengadakan di PT Tokai Rika Indonesia itu mengadakan acara bertalents, di mana yaitu makan bersama antara karyawan dan manajemen. Di situ juga karyawan boleh memberi masukan untuk perusahaan di depan manajemen, nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada simbol material juga nih, simbol material yang diterapkan oleh PT Tokai Rika Indonesia kepada karyawan. Yang pertama yaitu untuk di produksi, yaitu ada perbedaan baret di topi. Untuk baret 1 yaitu untuk leader, baret 2 yaitu untuk supervisor. Dan seragam juga dibedakan antara siswa magang dan juga karyawan. Dan untuk ada beberapa departemen yang menggunakan baju anti statik juga ada berbeda juga. Selain baju seragam, juga baju anti statik atau baju clean yang berbeda warnanya seperti itu. Dan di PT Tokai Rika Indonesia yaitu memiliki sertifikat ISO 9001 dan 14001, di mana ISO itu dapat menjamin kualitas keamanan informasi dari perusahaan tersebut.